ini ya, saya kembali lagi. Maka kita memulai pipe diameternya ini dengan cara menghitung gitu ya. Nah, seperti apa? Misalnya seperti ini contoh Excel yang saya buat coba-coba gitu ya. Ini adalah kebutuhan air kita. Bisa dipahami ya? Kebutuhan air, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Liter per detik, kita rubah dulu ke dalam meter kubik per detik. Kecepatannya dalam meter per detik, ya kan? Nah, kecepatan ini kan kriteria desain. Masih ingat ya? Iya. Ya kan? Katakan kecepatan minimal saya gunakan 0,3. Ini yang dibahas adalah kecepatan minimal, teman-teman ya. Bukan kecepatan maksimal. Artinya kecepatan minimal itu ini adalah diameter pipa paling besar. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, Ya. jadi yang kita gunakan kecepatan minimal 0,3. A-nya ketemu kan dari kecepatan itu menggunakan rumus kontinuitas, maka luas penampang pipa itu adalah debit dalam meter kubik dibagi kecepatan, ya kan? Dia ketemu nih 0,032567 meter persegi. Ya, berikutnya kita hitung diameternya menggunakan mencari rumus diameter dari luas lingkaran gitu ya. Jadi ini akar 4 kali luas penampang dibagi pi 3,14. Maka ketemu nih diameternya sebesar 0,203 meter. Tapi di planet kita menggunakan milimeter. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Nah, sebelum ini dimasukkan di Epanet, ya kan? Kita kan nggak ada nih, nggak tahu nih, ada nggak sih di pasaran itu diameter pipa, ya kan? Kalian harus sudah menentukan mau menggunakan pipa apa. Bisa dipahami ya? Oke, ini misalkan ambil contoh. Ambil contoh di sini. Bentar, mana ya? Dia ngajar nggak bisa. Dan nge-lag komputernya. Nggak bisa. Nah ini ya, ini adalah diameter pipa gitu ya. Ketemu tadi berapa nih?
203 mm. Betul? Iya, Halo? Pak. Nah, kita cari nih dari daftar pipa yang kalian punya. Pipa 203 itu ada enggak? Yang paling mendekati berapa? 225 ya kan? Iya, Pak. Betul gitu ya. Kalian harus punya tabel diameter pipa. Tabelnya kira kurang lebih seperti ini. Misalnya OD-nya, outer diameternya dalam milimeter gitu ya. Berapa tadi? 225 yang kita pakai ya. Lalu kita punya tebal dalam satuan milimeter. Tadi pipa 225, tebalnya berapa ini? 20,5. Iya. Betul ya? Iya, Pak. 20,5. Ini di Excel saya menggunakan format komanya pakai tanda koma bahasa Indonesia. Maka kita punya inner diameter atau diameter dalam sama dengan apa? Diameter dalam diameter luar dikurangi 2 kali diameter dalam. Ya. Kelihatan ya ini ya? Iya, Pak. Oke. Berarti inner diameternya 184. Masuk enggak nih? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak. Itulah kenapa kita menghitung menggunakan inner diameter. Bisa dipahami ya? Semakin tebal pipa, semakin besar diameternya, ketebalannya pun juga relatif lebih besar. Kalian lihat tabel ini. Maka kita naikkan di atasnya, misalnya 280. Pipa 280. Diameternya berapa? Ketebalannya 25. Ya kan? 25,4. Inner diameternya dia 229. Oh Pak, ini kebesaran. Coba sih yang lebih kecil. Oke. Tadi kan kita loncat dari 280, ini 250. Tebalnya berapa? 22,7. Maka diameter dalamnya 204. Pakai yang mana? 250. Pakai yang 250. Tapi di Epanet yang digunakan berapa? 203. 204, 6. halo? 204,6. 204,6. Ya, oke. Apa fungsinya mengatur di report ini seperti itu? Tujuannya nanti supaya sudah mendekati, gitu loh. Bisa dipahami sampai sini ya? Begitu juga ini. Nih pipa saya. Coba latihan. Diameternya berapa nih saya tulisnya? 75. 75. Ada enggak diameter dalam 75? Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Mana Ada, Pak. diameter dalam 75? Ini. Ayo, itu diameter Iya, dalam apa luas? Diameter luar. Itu diameter. Diameter luar. Kalau ini dimasukkan 75, tebalnya berapa? 6,8. Ya kan? Inner. Maka inner diameternya dia 61,4. Nah, ya. Maka kita pakai berapa? 110. Ketebalannya 10. Ya, Ya. inner diameternya 90. Ya kan? Opa, kebesaran 90. Lebih kecil dari 110. Cari kalian. Gitu loh teman-teman cara kerjanya. Katakan pakai yang 90. Ya.
pipa 3 dim ini. Tebalnya 8,2. Nah, ini berapa? 73. Itu ya. Ya. Pakai yang mana kalau kayak gini? 90 apa 110? Yang 90. Yang 190. Apa alasannya yang 90? Apa alasannya yang 90? Ingat teman-teman, kita menghitung menggunakan acuan kecepatan paling rendah. Ketika kita membulatkan pipa itu lebih besar, maka kecepatannya tambah lambat apa tambah cepat? Lambat. Tambah lambat. Akhirnya nggak terpenuhi kan ini? Tambah-tambah. Iya, Pak. Maka kita bulatkan itu ke yang paling kecil. Gitu kan. Unik kan ya, bulatinya ke yang kecil. Karena ini 75, saya butuhnya, kalau saya ambil 90, kecepatan minimal saya nggak tercapai. Maka saya gunakan pipa ukuran 73,6. Kita cek. Ini coba kita run ya. Kita run velocity. Nah ini terlihat ya, ini kecepatannya 0,6. Terlihat nggak di kalian? Kecil, Pak. 0,6. Ya kan? Ya. Kalau kita ganti tadi berapa? 73, 0,6. Ya kan? Ingat, e-panel itu harus di-run. Dia kecepatannya naik nih, 0,61. Kalau ini saya ganti 50 misalnya, lebih kecil. Nah, ada negatif pressure, ada permasalahan karena diameter pipanya terlalu kecil. Kecepatannya terlalu besar, ya kan? 0,81. Jadi tadi berapa tadi? 73,6 ya. Iya, Pak. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya masalah diameter ya. Analisis nanti dulu. Artinya diameter itu kita harus menyesuaikan dengan diameter dalam yang kita punya di katalog. Katalog kalian harus ada harganya, rupiahnya. Bisa dipahami ya. Artinya ini akan mempermudah pekerjaan kalian yang terakhir nanti waktu membahas kuantitas. Berapa sih entek piro sih? Ini pipun sak ini gitu ya. Oke, sama mau tanya Adi. Bagus, Pak. Ya, mau tanya. Ini tabelnya Silakan. ini di ukuran dimensi itu sesuai SNI apa sesuai merek katalog pipa, Pak? Sesuai katalog pipa, sesuai SNI. Tapi ada beberapa pipa seperti ini ya. Sama-sama nih 5 dim. Gitu kan. Tapi outer diameternya beda. Ada yang 125, ada yang 5 dim 140. 140 pun ketebalannya beda-beda. Gitu ya. Ada yang tebal 12, ada yang tebal 10, ada yang tebal 8, ada yang tebal 6, ada yang tebal 5, ya kan?